Meskipun Frodro memiliki lebih dari 70% kepastian untuk berspekulasi, orang yang bertarung melawan Bijita di atas ring adalah Qin Yichen. Namun pada akhirnya, demi keselamatan, dia tidak melakukan tembakan pertama. Jika itu Qin Yichen, itu tidak akan menjadi masalah besar untuk menghentikan kompetisi sendirian, karena dia adalah saudaranya sendiri, jadi tidak perlu menyebabkan konflik sebesar itu. Belum lagi dua pria besar yang berdiri di belakang Qin Yichen. Tapi bagaimana jika tidak? Jika Anda bertindak gegabah sendiri, itu akan menyebabkan banyak masalah. Terutama dalam situasi yang sangat diantisipasi seperti itu, melanggar aturan di arena akan memiliki dampak tertentu. Dan pertempuran ini terlalu banyak untuk dipelajari dan direnungkan oleh utusan ini. Dia tidak tahan untuk membiarkan kesempatan ini pergi. Kedua, jika dia menembak, itu berarti mengekspos sikapnya. Dengan kepintaran Qin Yichen, dia pasti tidak akan melepaskannya, dan akan ada hal buruk di masa depan. Lagi pula, Frodro hanyalah orang yang melakukan sesuatu untuk Mahkamah Agung dan mengambil keuntungan darinya. Dia bukan seorang fanatik yang sangat radikal dan ingin mengabdikan dirinya di Mahkamah Agung. Setelah terdiam beberapa saat, Frodro menggelengkan kepalanya. Tunggu saja. Meskipun Frodro sedang menunggu di sini, kesadarannya sudah menyelidiki cincin itu. Yang pertama ditemukan secara alami adalah kesadaran Bijita. Frodro buru-buru bertanya pada Bijita, berharap mendapatkan identitas orang ini dari mulut Bijita. Tapi bagaimanapun, Bijita sedang sibuk menyerang Qin Yichen sekarang, dan dia menjawab dengan santai tanpa memikirkan pertanyaan Frodro. Wajah putih kecil yang diangkat oleh Floraline. Jangan khawatir, tuanku. Saya memiliki rasa keseimbangan. Saya hanya akan melukainya dengan serius, tidak mengambil nyawanya. Aku akan menyerang. Panglima akan menyusulmu nanti. Setelah berbicara, Bijita tiba-tiba melambaikan rantai besi di tangannya, melihat bahwa hujan api akan turun. Qin Yichen tidak panik sama sekali, mengangkat tangannya, dan menatap langit dengan tenang. Napas panas dari Huoyu membuat wajah Qin Yichen sedikit tergerak. Tapi tidak takut. Karena Qin Yichen melihat melalui hukum dunia dari hujan api yang deras. Saat Huoyu semakin dekat, Qin Yichen masih melihat ke atas dengan acuh tak acuh. Sampai jarak antara Huoyu dan dia kurang dari satu telapak tangan, Qin Yichen mengangkat tangannya dan meraih ke arah Huoyu di atas kepalanya. Ini pemenang. Bijita terkekeh. Ketika dia melihat, Qin Yichen tidak mengelak, jadi tentu saja tidak ada alasan untuk bersikap sopan padanya. Kekuatan ilahi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dalam nyala api ini, dan mata Bijita dipenuhi dengan kemarahan dan ketidakpuasan. Tepat sebelumnya, Qin Yichen menggunakan kata-kata dan tindakan untuk mengejek dan mempermalukan Bijita tidak begitu mudah untuk melupakan sesuatu. Meskipun Bijita menyetujui permintaan Frodro dan tidak akan membunuh Qin Yichen, baginya, balas dendam selalu tak terhindarkan. Saat pikiran di dalam hatinya menjadi semakin kuat, Bijita yakin akan pemikirannya selanjutnya. Tidak membunuh Qin Yichen, tetapi menghapus kekuatan dan kultivasinya. Selama dia tidak memiliki kekuatan, Anda tidak perlu memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Orang yang dapat dikagumi oleh Floraline tidak akan memiliki basis kultivasi sedikit pun. Jika itu benar-benar sampah, Floraline tidak memiliki alasan untuk melanjutkan. Lanjutkan hubungan dengan Qin Yichen. Dengan cara ini, dia dapat melanjutkan pikirannya dengan benar. Bijita melepaskan tangannya, yang merupakan janjinya kepada Frodro untuk tidak memiliki ide yang mengancam jiwa. Tetapi pada saat yang sama, nyala api di tengah telapak tangan adalah pemikiran egoisnya yang terakhir. Selama Huoyu menyentuh Qin Yichen, Bijita dapat langsung mengaktifkan sarana dan memberikan pukulan berat pada Qin Yichen. Dia percaya bahwa selama gerakan ini dipukul, apalagi Qin Yichen, bahkan jika itu dia tidak akan mampu menahan pukulan seperti itu. Meridian pasti akan rusak, dan mereka tidak akan bisa lagi memahami aturan dunia. Ini adalah balas dendam Bijita, tetapi Bijita tidak menemukan posisi Qin Yichen selama menunggu lama. Dalam sekejap, Bijita merasakan sesuatu yang aneh. Sekarang hujan api telah turun untuk waktu yang tidak diketahui. Tetapi dia masih tidak merasakan posisi Qin Yichen. Tampaknya di dunia ini, Qin Yichen tidak ada lagi. Tetapi ketika biji pagoda melihatnya, dia bisa dengan jelas melihat kecemerlangan biru itu, yang merupakan posisi Qin Yichen. Mungkinkah dia menggunakan beberapa cara untuk memblokir seranganku? Wajah Bijita sedikit bermartabat. Jelas bukan keberadaan yang lemah yang dapat bersaing dengan aturan dunia. Apakah itu kekuatan ilahi, kekuatan iman, atau aturan dunia? Mata Bijita sedikit bermartabat. Dan dia melihat pemandangan di depannya dengan ragu. Setelah berpikir sebentar, dia masih tidak yakin metode apa yang digunakan Qin Yichen. Saya memeriksa satu persatu di hati saya, tetapi saya tidak dapat menemukan metode apa yang digunakan Qin Yichen, jadi Bijita ingin menyerah. Pada saat ini, desakan Frodro datang dari telinga Bijita. Apakah anak itu mengenal Florin? Jika demikian, saya memerintahkan Anda untuk segera berhenti. Jika Anda berani melukainya, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Saat transmisi suara jatuh,
Bijita bisa merasakan bahwa aturan dunia yang dia kendalikan secara bertahap runtuh. Secara bertahap ditelan oleh kekuatan yang lebih kuat. Meskipun hanya kekuatan iman cukup kuat untuk mengubah aturan dunia, tetapi itu tidak mudah dibandingkan dengan kekuatan ilahi. Mampu mengandalkan kekuatan iman untuk memaksa kekuatan sucinya kembali, ditambah peringatan sebelumnya, tidak sulit bagi Bijita untuk menebak siapa di balik semua ini. Melihat tujuannya akan segera tercapai, wajah Bijita sedikit kaku. Tentu saja dia tahu bahwa jika dia melewatkan kesempatan ini, dia ingin menemukan kesempatan untuk berurusan dengan Qin Yichen di masa depan, dan kesulitan di dalamnya bisa dibayangkan. Selama Flodrol hadir, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membayar Qin Yichen. Yang paling penting adalah Qin Yichen telah menerima perlindungan seperti itu sekarang. Jika dia ingin mencari kesempatan lain untuk menyerang Qin Yichen di masa depan, itu akan terjadi. Sesulit mencapai langit. Setidaknya sekarang, dia bisa berpura-pura bodoh, berpura-pura rindu, tetapi dia tidak bisa berpura-pura di masa depan. Begitu pikirannya bergerak, Bijita mengangkat tangannya langsung ke arah kelompok biru-biru, dan nyala api merah menebas langsung ke posisi Qin Yichen. Pada saat yang sama, embusan angin tiba-tiba melolong. Bijita tercengang dan melambaikan telapak tangannya dengan keras. Di depannya, di ruang sekitarnya, api yang tak terhitung jumlahnya lahir dari udara tipis. Pada saat ini, dunia yang telah disiksa untuk waktu yang tidak diketahui akhirnya runtuh dan berubah menjadi abu. Berjatuhan dalam nyala api dan panas yang meningkat. Dan di bagian abu ini, embusan angin bersiul. Qin Yichen membuka matanya dengan ringan. Dan pada saat dia mengulurkan tangannya untuk menangkap api, Qin Yichen secara langsung mulai memahami aturan dunia di dunia ini melalui menara biji. Tanpa kesulitan apapun, setiap hal yang pernah membuat Qin Yichen merasa sakit kepala dan tidak bisa memahami, terwujud dalam sekejap.